Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar ini ada telepon yang berbunyi. Mohon maaf Pak, yang menelpon sebentar lagi saya angkat ini karena lagi ada Vicon. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan yang kita sampaikan pada grup pembatik dan sosialisasi pada media sosial lainnya, pada siang hari ini kita akan coba kembali untuk mendalami tentang modul 3. Jadi modul 3 itulah mengenai pengenalan internet dalam pembelajaran. Jadi bukan materi yang berat, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu sudah biasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada siang hari ini sudah ada 36 Bapak Ibu yang bergabung pada room Vicon Duta Rumah Belajar Sumatera Barat. Oke Bapak Ibu, kemarin ada yang WA saya, Pak, kenapa kita tidak bisa tampil videonya, kenapa tidak bisa tampil suaranya pada kegiatan Vicon Sapa DRB ini? Saya akan coba jelaskan kembali di sini Bapak Ibu, bahwasanya pada Vicon ini kita ambil settingannya itu adalah Webex event. Kenapa kami ambil yang event ini? Kita bisa melihat bagaimana aplikasi Zoom ketika di One Tiknas kemarin itu dibajak ketika lagi ada video conference, mereka mengaktifkan semua bisa mengaktifkan layar sehingga itu muncul gambar yang tidak senonoh atau gambar yang tidak pantas. Makanya kami ambil back events sehingga yang bisa tampil videonya itu adalah yang kami izinkan saja. Jadi jika andaikan ada Bapak Ibu nanti yang ada mau bertanya, atau memberikan pendapatnya, cukup raise hand saja atau di chat, maka kami akan bukakan mic dan Bapak Ibu boleh juga buka videonya nantinya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan Vicon kita ini biar lancar nantinya. Jadi Bapak Ibu bagi juga yang tidak tahu letak chatnya pada yang menggunakan Android itu letak chatnya ada pada kolom kanan bagian atas. Ada gambar orang, lalu ada gambar garis 3. Bisa nanti Bapak Ibu cek di sana, akan ada tombol chat. Nanti jika Ibu mau bertanya silahkan. Dan juga silahkan juga diganti kalau mau chatnya ke Al Panelis. Jadi kalau ke Al Panelis, saya dan Bu Nur Samsi nanti kalau Pak Rahmatnya sudah datang, itu juga bisa melihat chat yang Bapak Ibu kirim, sehingga kita semua bisa menjawab chat yang Bapak Ibu berikan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sekedar pembuka bagi saya. Perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, saya Robi Setia Pramana. Kebetulan saya adalah Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Dan pada hari ini saya harusnya bertindak sebagai moderator, tapi karena Pak Rahmatnya masih di kantor karena ada inspektorat yang datang ke sekolah beliau tadi, maka saya juga merangkap sebagai host pada hari ini. Dan tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Kece Badai, yaitu Ibu Nur Samsisam, yang video rekaman sudah beredar di media sosial dalam lagunya Sahabat Rumah Belajar. Apa judul lagunya kemarin Bu Nur Samsi? Tetap bisa, nah. Di rumah saja. Di rumah Pasti bisa, saja. pasti bisa. Pasti bisa lagunya itu Bapak Ibu silakan lihat di YouTube atau di channel Instagram Bu Nur Samsi itu nantinya. Ya Bapak Ibu, karena sekarang sudah menunjukkan pada pukul 14:11, room dan waktu saya persilahkan kepada Ibu Nur Samsi. Sebelumnya Bu Nur Samsi, agar videonya yang di layar Bu Nur Samsi bisa digeser ke pinggir karena menghalangi presentasi dari Bu Nur Samsi. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga pada hari keempat di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang lagi dapat musibah ya.
musibah COVID-19. Baik teman-teman, salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pendidikan kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan bisa menjalankan puasa di bulan yang mulia ini. Baik, para guru hebat semuanya yang ikut dalam Fikon pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Robi tadi yang sudah memberi kepada saya. Mungkin untuk perkenalan tidak perlu lagi ya, karena ini sudah Fikon yang ketiga. Dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada teman-teman guru hebat yang respon ya dengan Fikon ini. Kalau tidak salah tadi hampir 50 orang sudah masuk dalam pada hari ini. Yang berarti ingin ya untuk menambah pengalaman dan ingin menjadi nanti sebagai pelopor ya pengguna TIK di lapangan. Baik para guru hebat semuanya, seperti yang dibilang oleh Bapak Rahmat sebelumnya dan juga Bapak Robi, bahwa kami bukanlah yang lebih hebat dari Bapak Ibu atau lebih mengerti atau menggurui gitu ya. Fikon ini hanya untuk membantu teman-teman ya dalam mempelajari modul yang ada dalam pembatik. Karena di level 1 ini adalah level literasi, bahwasanya Bapak Ibu diberikan modul, kemudian dibaca nanti mengerjakan soal. Jadi kami hanya membacakan ringkasan materi yang ada di modul. Jadi sekali lagi kami bukan lebih hebat, lebih pintar atau menggurui Bapak Ibu. Jadi hanya sekedar membantu Bapak Ibu. Kami ingin semuanya ya teman-teman yang sudah mendaftar di pembatik ini bisa lulus semuanya dan mendapat bertambah pengalaman serta ilmu tentang penggunaan internet secara teori. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, untuk Fikon yang ketiga ini kita membahas tentang modul ketiga yaitu pengenalan internet atau penggunaan internet dalam pembelajaran. Saya showkan dulu. Jadi pengenalan internet atau penggunaan internet dalam pembelajaran. Adapun cakupan materi yang ada di modul 3 ini, yang pertama yaitu internet dan peramban. Ini berbicara tentang browser ya, karena kita menggunakan browsing dalam dunia maya. Kemudian yang kedua adalah mesin pencari. Jadi apa-apa saja mesin pencari yang bisa kita gunakan ketika kita mencari sesuatu di dunia maya. Yang ketiga yaitu bagaimana pemanfaatan email, kompresi file, dan cloud storage. Dan yang keempat adalah etika berinternet. Kalau etika berinternet ini kalau tidak salah ini Pak Robi kemarin juga sudah menjelaskan juga di modul ini. Kita lanjut. Internet dan peramban. Kalau kita berbicara mengenai kata internet, mungkin ini tidak asing lagi bagi kita, apalagi yang dikenal dengan zaman milenial sekarang. Internet itu bukan lagi sesuatu yang apa ya, yang baru, tapi adalah sesuatu yang jadi kebutuhan gitu. Bapak Ibu kalau tinggal saja HP Android-nya pasti merasa tidak lengkap ya, tidak lengkap dengan ada saja rasanya yang kurang gitu. Kalau kita mau duduk mau pasti HP yang minyak ya, karena berhubungan dengan internet. Jadi internet ini memungkinkan penggunanya terhubung dengan jaringan informasi dan pengetahuan yang tersedia secara global. Dengan internet kita bisa mendapat informasi apa saja di seluruh dunia ini atau dikenal dengan istilah global. Dengan jaringan internet kita dapat menemukan dan mengunduh ya informasi dan pengetahuan dari sumber-sumber yang berbasis jaringan atau web. Jadi apa saja informasi yang kita inginkan pada saat ini bisa kita temukan di internet. Cuma nanti lagi kita menyaring apakah informasi itu valid atau tidak valid. Di internet kita juga bisa memberikan informasi. Jadi kita tidak saja mencari informasi atau mendapat informasi, kita juga bisa menimba informasi dan pengetahuan yang kita miliki ke dalam sebuah situs web. Ya, itulah yang dikatakan tadi secara sedikit tentang internet. Kemudian
Di dalam internet, kita perlu adanya keterampilan salah satunya yaitu keterampilan literasi informasi. Karena di internet tadi bahwasanya berhubungan dengan bagaimana kita mencari informasi di dunia global dan bagaimana pula kita memberikan informasi kepada orang lain. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian tahapannya apa saja? Ada 6. Yang pertama yaitu mendefinisikan informasi. Jadi mendefinisikan informasi adalah model literasi informasi lain ya, dan sering pula dilaksanakan dalam proses pengidentifikasian informasi. Karena dalam proses ini pencari informasi harus mampu memberi definisi dan mengidentifikasikan topik atau objek, menentukan dan memahami sasaran penyajian, menetapkan format yang sesuai dengan rencana yang dipikirkan, yang berhubungan dengan mendefinisikan informasi. Yang kedua adalah menemukan informasi. Jadi, dengan kita bisa mendefinisikan informasi, maka bisa kita menemukan informasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan definisi informasi yang kita ingin cari. Kemudian, yang ketiga adalah memilih informasi. Memilih informasi, kalau kita ingin mencari tentang suatu informasi, tentu kita mencari informasi yang relevan dengan informasi yang kita inginkan. Misalnya kita mencari tentang membuat makanan. Karena kita mencarinya dengan kata kunci, tidak menggunakan kata kunci makanan yang kita cari. Jadi kita bisa memilih informasi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau relevan dengan apa yang akan kita cari. Kemudian mempresentasikan informasi. Kalau ini berhubungan dengan bagaimana kita menyampaikan informasi. Kalaupun kita memiliki informasi, tapi kalau tidak bisa mempresentasikannya, informasi tersebut juga tidak akan sampai kepada orang yang akan membutuhkan informasi tersebut. Yang keenam yaitu mengakses informasi. Dalam mengakses informasi, kita dapat menilai apa yang harus dipelajari dari informasi ini. Dalam setiap tahap dari proses informasi dapat kita menerima masukan dari orang lain atau dari audiens. Mana informasi ini disampaikan sehingga kita mendapat tanggapan penilaian dari suatu karya yang kita hasilkan. Jadi Bapak Ibu, itu ada 6 tentang tahap-tahap keterampilan literasi informasi. Sekarang seperti kita bahas di slide awal tadi, bahwasannya kita dapat mencari informasi itu di situs-situs web. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis situs web itu apa saja ya. Ini yang pertama namanya yaitu situs web statis, yaitu situs web yang mempunyai halaman yang tidak berubah. Berarti ini situs webnya halamannya selalu tetap. Jadi kalau Bapak Ibu selalu mengakses, sekarang diakses, kemarin berikutnya itu halamannya tidak berubah-ubah seperti itu saja ya. Nah, jadi itu dinamakan dengan situs web statis, sesuai dengan katanya yang artinya statis itu kan tetap ya, tidak berubah. Kemudian yang kedua yaitu situs web dinamis. Situs web dinamis ini merupakan situs web yang secara strukturnya dipergunakan untuk pembaharuan atau update sesering mungkin. Kalau ini bagaimana orang bisa masuk ke webnya ya sebanyak mungkin. Jadi dia selalu melakukan pembaharuan terhadap webnya. Yang ketiga, situs web interaktif. Nah, kalau situs web interaktif ini yaitu situs yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dengan pengguna lainnya. Jadi bisa berinteraksi antara kita sebagai pengguna web dengan yang memiliki, contohnya adalah situs rumah belajar. Nah, itu akan kemudian sehubungan dengan mencari informasi di internet, mungkin kita sering mendengar kata-kata atau istilah berikut ini. Ada namanya web browser, searching, browsing, dan search engine.
Kita bahas satu dulu. Yang pertama browsing ya. Jadi ada 4 ya. Browsing, searching, browser, search engine. Ini tidak disebut saya tapi tidak apalah ya. Pertama browsing. Jadi kita sering menggunakan bahkan mendengar ya browsing. Apa itu dikatakan browsing? Browsing adalah sebuah istilah yang menggambarkan aktivitas. Jadi aktivitas kita ketika mencari sebuah informasi di internet itu dikatakan dengan browsing. Jadi kita mencari informasi itu melalui web browser. Kemudian searching ya, berarti mencari, menggambarkan aktivitas pencarian informasi menggunakan search engine. Itu bedanya antara browsing dengan searching. Kemudian search engine atau mesin pencari. Ini mesin pencarinya yang kita gunakan ya. Adalah program komputer yang dirancang untuk mencari informasi yang tersedia di dalam dunia maya. Kemudian web browser adalah software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu halaman web, di mana merupakan alat search engine berjalan. Jadi itulah Bapak Ibu perbedaan antara browsing, searching, search engine, dan web browser. Ini kita ucapkan selamat datang dulu buat Pak Ali, Kepala Baltekomdik Sumbar yang sudah hadir pada Kikon kita, dan juga Pak Raymond, kasih di Baltekomdik yang juga sudah hadir pada hari ini. Oke, lanjut. Datang Pak Ali sama Pak Raymond dalam Kikon modul ketiga ya, di pembatik tahun ini. Baik, nah, ini contoh web browser ya. Contoh web browser antara lain ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan Internet Explorer. Kalau sekarang yang sering kita gunakan mungkin ya Google Chrome ya. Yang biasanya kalau barang bawaan itu adalah Internet Explorer, biasanya barang bawaan dari SO yang kita instalkan di laptop kita. Nah, kemudian contoh search engine antara lain ya Google, Yahoo, Bing, dan Ask. Contoh-contoh. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan antara web browser dan search engine. Sekarang dalam menggunakan mesin pencari, kita harus menggunakan tips-tips juga. Ini ada beberapa tips umum dalam menggunakan search engine. Agar dalam mencari suatu informasi di internet itu kita tidak ribet atau tidak dilarikan kemana-mana. Dan akhirnya informasi yang kita cari tidak bertemu. Apa saja tipsnya sehingga informasi yang kita cari itu bertemu? Yang pertama adalah gunakan kata kunci yang unik yang merujuk pada informasi yang kita cari. Apa kata kunci? Cari informasi yang ingin kita cari. Misalnya contoh kita mencari bagaimana cara membuat salabule misalnya ya. Ya langsung aja kita ketik cara membuat salabule. Kalau kita buat salabule. Bu Samsi, apakah tidak ada contoh lainnya selain makanan di siang hari bulan Ramadan ini, Bu Samsi? Karena itu menarik juga ya, karena salabule itu biasanya orang berbuka, ibu-ibu suka membuat salabule, makanya di sini. Tidak apa-apa Robi, hanya satu itu aja contohnya. Kemudian gunakan tanda kutip ya untuk membatasi topik yang dicari. Ini hanya penambahan kata kutip ya agar nanti lebih tertuju kepada informasi yang akan kita cari. Yang ketiga, gunakan advanced search ya, seperti file type, insight, dan entitled, URL, dan lain-lain. Kalau ini kan mungkin lebih menuju kepada, kalau URL ini langsung ya ke alamat yang kita cari. Yang keempat, gunakan lebih dari satu search engine. Misalnya Bapak Ibu menggunakan, yang pertama tadi menggunakan Bing. Cari lagi di Yahoo, bisa juga cari nanti cari lagi yang lain. Kita kalau udah ketemu di sini cari yang lain bisa. Dan ketemu. Itulah tips umum menggunakan search engine sehingga informasi yang kita cari dapat ketemu. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya.
Pemanfaatan email, compressive file, dan hot storage. Email ini Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi, apalagi dengan guru-guru dekat yang ada di sini ya. Karena untuk mendaftar di Pembatik menggunakan HP Android itu pasti udah pakai email. Satu ya. Email ya. Email atau dikatakan juga dengan surat elektronik. Ini merupakan sarana pengiriman surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet. Kemudian untuk email ini terdapat dua cara untuk mengaksesnya, yaitu dengan web based, bisa dengan email client. Bisa dengan web based, bisa dengan email client. Dengan surat elektronik, kita dapat mengirim pesan, menerima pesan, membalas pesan, meneruskan pesan, mengirimkan berkas, serta milis. Hanya grup pengguna surat elektronik. Dan juga bisa berdiskusi atau bertukar informasi di kalangan anggota milis. Bisa juga kita membentuk ya di email. Berikutnya kita bahas mengenai kompresi file. Kompresi file ini mungkin juga berhubungan dengan penggunaan email ya. Kadang-kadang file yang kita kirim itu terlalu berat atau bagaimana, tidak bisa dikirim, susah mengirimnya, maka kita menggunakan file tersebut harus kita kompresi dulu. Jadi kompresi file adalah sebuah cara untuk memadatkan file sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Kompresi file ini adalah berguna untuk mengirit ya, mengirit tempat penyimpanan, juga untuk memudahkan kita mengirimnya lewat email atau lewat media lainnya yang bersifat elektronik sehingga tidak susah untuk apa saja bentuk aplikasi kompresi yang populer yang sering digunakan. WinRAR, 7zip, dan ini nanti kalau ini linknya ada ya untuk mengunduhnya. Mengunduh aplikasi WinRAR, 7zip, dan WinZip. Nah, di akun pelatihnya kan ada ini. Bisa Bapak Ibu di sana. Baik Bapak Ibu. Yang ketiga adalah cloud storage. Cloud storage ini sudah digunakan sekarang oleh banyak pengguna ya, oleh perusahaan-perusahaan untuk menyimpan media atau data di dunia maya yang dalam aksesnya memerlukan jaringan internet. Teknologi ini lebih fleksibel karena kita sebagai pengguna tidak memiliki efisien lagi untuk mendata ya. Jadi kalau istilahnya sekarang tidak ada lagi, misalnya kalau kita ikut pelatihan yang namanya data tertinggal itu tidak ada lagi namanya, karena untuk menyimpan data-data kita sudah ada namanya di cloud storage. Satunya di Google Drive ya, kita bisa menyimpan semua data kita di sana. Jadi salah satunya cloud storage yang banyak digunakan adalah Google Drive. Lain-lainnya yaitu seperti Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form ya. Kalau Google Sheet ini atau Google Docs ini kita bisa berdiskusi atau memberikan pendapat langsung dalam bentuk petikan ya, langsung secara bersama-sama bisa ya. Kelebihannya Google Docs, Google Sheet, atau Google Slide juga. Dan Google Form ini bisa digunakan untuk seperti ya mengisi absen yang kita gunakan pada Vicon hari ini. Baik Bapak Ibu, Pak Robi, ini sudah kemarin dibahas ya Pak Robi ya, etika internet. Sudah Bu. Sudah. Nah, berarti secara garis besar materi kita tentang penggunaan internet yaitu tadi ya. Ada 3 dan 4 tadi ya, internet dan peramban atau browser tadi, mesin pencari, dan pemanfaatan email, dan whatsapp. Baik, itulah secara garis besar dari materi kita pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita silakan dulu Pak Robi, dan juga nanti kita minta juga Pak Robi untuk bisa menjawabnya
secara bersama ya, walaupun Pak Robi hanya sebagai host harusnya saat ini. Oke, terima kasih Bu Nur Samsi atas pemaparan materinya. Juga selamat datang kepada Buya Rahmat, Pak Duta kita yang baru berkesempatan hadir. Bagaimana tadi Pak Rahmat, pemeriksaan inspektoratnya aman? Alhamdulillah aman. Cuman ada barang-barang yang nggak cecer-cecer dikit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu tidak dapat bergabung dari awal tadi karena memang kita ada pemeriksaan dari inspektorat tadi. Ya khususnya inventaris barang kita. Jadi agak telat kita masuk roomnya. Ada Bapak Ibu yang mungkin ada bertanya, silakan Bapak Ibu disampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa mengangkat tangannya. Kalau ada materi yang mungkin kita ragu untuk memahaminya, dapat kita bincangkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Mungkin juga ada Pak Robi modul atau latihan-latihan yang bisa kita tampilkan kepada Bapak Ibu guru kita. Oke, kita tunggu dulu bertanya atau gimana ini? Ada yang bertanya atau gimana Pak Ahmad? Kita tampung dulu agak 1-2 penanya. Mungkin kalau ada, kalau enggak kita lanjut ke pembahasan soal. Ya, Pak Rahmat, suara Pak Rahmat ini agak pecah, ini terdengarnya agak gimana itu ya? Iya. Mungkin mic-nya terlampau dekat atau suara yang sudah tersimpan karena tidak ada dakwah selama 3 malam ini ya Pak Rahmat. Bisa jadi. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, silakan kami tampung pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan Bapak Robi untuk bisa memberikan pembahasan soal, silakan. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan coba merangkum dari materi yang sudah diberikan oleh Bu Nur Samsi tadi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja nanti bisa kita atau mungkin saja nanti itu keluar pada ujian pembatik level 1 Bapak Ibu. Sebentar Pak Robi. Ya. Ada teman yang minta link absennya sudah dikirim. Oh iya, link absennya ya. Saya sudah bikin tadi tapi belum mana ini. Sebentar. Karena semuanya terpaksa mengelola sendiri nih. Pak Rahmatnya baru masuk soalnya. Oke, sebentar ya Bu, sebelum saya menyampaikan materi. Kirim dulu link absennya. Oke Bapak Ibu, itu link absennya saya sudah bagikan pada kolom chat. Silakan diisi untuk absen Vicon 3 hadir. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi pada Vicon kita yang ketiga ini mungkin dari yang pertama sudah ada yang ikut, yang selalu ikut dalam Vicon 1, 2, 3. Tentu ini juga tidak lepas dari partisipasi ibu-ibu yang tetap, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tetap hadir pada Vicon-Vicon kita. Ya, selamat datang Ibu Yuliasmi yang pertama masuk room tadi, ya, minta disebut ini. Terima kasih Bapak Ibu, tadi kita agak terlambat dalam memulainya karena memang ada kendala teknis tadi di lapangan. Baiklah, saya akan coba share screen dulu. Oke Pak Rahmat, apakah sudah kelihatan layar saya Pak Rahmat? Sudah Pak Robi, sudah. Nah, sudah ya. Oh, sebentar. Ada settingan yang perlu saya ubah nih kayaknya. Oke, Pak Ibu, sekarang kita latihan modul 3 pembatik level 1 Sumatera Barat, dan peserta kita hari ini mungkin juga ada yang berasal dari luar Sumatera Barat, karena Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang aktif dalam kegiatan Vicon. Tidak semua provinsi yang mengadakan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah ini berkat dari inisiatif Ibu Nur Samsi, kita bisa melaksanakan kegiatan Vicon ini secara berkesinambungan. Kita bertiga ya, bukan? Ya, bertiga. Oke, Bu. Baiklah, ini mudah-mudahan saja bisa membantu Bapak Ibu dalam membahas soal-soal. Bisa saja ini keluar atau bisa saja tidak, karena saya lihat dari garis-garis besar materi pada modul 3, Bapak Ibu, dan juga yang dijelaskan oleh Bu Nur Samsi tadi. Sebelum diteruskan, ini ada yang bertanya kemarin, mungkin kalau
belum dapat informasi juga dari peserta pada hari ini. Ada peserta itu ikut ujian cuma sampai 30 soalnya. Kemudian sudah atau tutup sendiri ya. Ada soal itu kan 40. Ya. Nah, Oke, sebelum kita lanjut ke materinya Pak Ibu, jadi ini ada sehari tadi saya sibuk itu ada sekitar 4 orang peserta membatik level 1. Yang pertama bilang bahwasanya beliau sudah terdaftar pada level 1 gelombang 8. Jadi ketika dia masuk kelasnya tadi emailnya tidak terdaftar atau kelasnya tidak ada, itu kasus yang terjadi tadi. Dan ketika saya cek ke pusat data teknologi informasi Kemendikbud, ternyata ada kesalahan dari kawan-kawan kita ini. Yang pertama, dia punya 2 email. Email yang satu lagi, sehingga email yang dia masuk ketika cek itu tidak terdaftar. Yang kedua, ada juga tadi Bapak Ibu yang typo dalam menulis email. Misalkan kayak saya nama email saya Robi Guru 85. Ketika saya mendaftar, saya menulis Robi Guru 84. Sehingga ketika saya login lagi Robi Guru 85, tentu emailnya tidak terdaftar. Jadi Bapak Ibu, jadi pastikan dalam mengetik email itu huruf-hurufnya sebelum kita konfirmasi itu harus pastikan kita betul dulu emailnya. Lalu masalah ujian, ini hari ini adalah ujian level 3, ujian gelombang 3. Gelombang ketiga. Jadi sejak hari pertama yang bermasalah itu mungkin gelombang 1 yang mungkin terlampau bersemangat. Ini Bu Nur Samsi pukul 1 dini hari dia sudah mulai ujian. Benar itu. Pukul 1 dini hari dia sudah mulai ujian dan kata beliau bahwasanya dia cuma keluar 30 soal. Ketika saya konfirmasi ke pusat, ini ternyata udah keluar 40 soal. Mungkin karena grogi, beliau lupa menghitung sehingga soal yang dikerjakannya itu sudah 40 sebenarnya. Itu karena saking semangat ya. Saking semangatnya. Dan kalau andaikan ketika Bapak Ibu itu mengerjakan ujian yang keluar itu nampak di sana 10 soal, langsung log out, langsung login kembali, langsung kerjakan ujian. Maka akan keluar ujian nanti 40 soal. Jadi seperti itu Bu Nur Samsi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga karena hari ini ada yang baru mulai gelombang 8, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke kelasnya. Ada klik ketika lihat cek pelatihan saya, klik detail, lalu klik masuk kelas. Jadi silakan ikuti prosedurnya di sana, baca modulnya, tonton videonya, kerjakan kuisnya. Karena itu semua full fungsinya adalah untuk literasi Bapak Ibu. Karena 100% penilaian dari pembatik level 1 ini adalah dari ujian akhirnya. Dan kami juga di sini Vicon sebenarnya juga untuk membantu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi tidak ada kewajiban juga untuk ikut Vicon. Tapi bagi Bapak Ibu yang memang berkesempatan hadir juga silahkan ikut pada Vicon kita ini. Nah, seperti itu Bu Nur Samsi. Baiklah, boleh lanjut ini Bu Nur Samsi, Pak Rahmat? Silakan. Oke, ini soal yang saya rangkum yang ada. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bu Nur Samsi. Ini ada di bawah ini adalah, silakan Pak Rahmat, mungkin kita interaksinya silakan. Ya baik, silakan Bapak Ibu, bisa kita baca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu menjawabnya dulu. Ya, silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat A, B, C atau D. Silakan diketik saja Bapak Ibu jawabannya. Silakan dibaca soalnya kemudian dijawab apakah A, B, C atau D. Ya, silakan Bapak Ibu, belum ada yang menjawab nampaknya. Silakan dibaca karena materi ini sudah disampaikan oleh Bu Nur Samsi sebelumnya. Di bawah ini adalah nama-nama browser yang dapat digunakan. Nah, silakan Bapak Ibu urutkan browser yang awal keluar sampai terakhir keluar. Silakan. Nampaknya yang paling tua apa kira-kira ini Bapak Ibu? Yang paling muda apa gitu kan? Karena ini biasanya Bapak Ibu saya yakin yang paling sering menggunakan kalau di Android kita itu sudah terkoneksi dengan aplikasi Google ya. Menggunakan Google Chrome. Kira mana sih yang paling tua sampai yang paling muda? Oke, sudah banyak yang jawab ya Pak Rahmat?
Ya, sudah banyak Pak Robi, silakan. Oke, kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu, urutan browser ini, kalau ketika Bapak Ibu dulu zamannya masih punya komputer di rumahnya, kalau sekarang rata-rata itu punya laptop, itu untuk internetnya ketika menggunakan Telkom apa itu dulu ya, masih pakai kabel Telkomnya dulu, itu pasti menggunakan namanya Internet Explorer. Nah, jadi Internet Explorer ini adalah yang paling tua, nggak salah saya kurang ingat pastinya, sekitar tahun 92 atau tahun 93 Internet Explorer-nya. Jadi kalau andaikan saya salah, ini Pak Raymond nih yang ahlinya, nanti bisa dibantu Pak. Jadi yang paling pertama keluar itu adalah Internet Explorer. Nah, kalau sekarang Internet Explorer itu sudah tidak ada lagi, dan sudah digantikan oleh aplikasi browser lainnya. Nanti kita akan bahas apa aplikasi pengganti Internet Explorer. Lalu yang kedua yang masih aktif sampai sekarang, yang saya juga masih suka pakainya itu ketika berselancar di laptop, itu saya pakai Opera. Jadi Opera adalah yang kedua, browser yang tertua atau anak nomor 2. Yang ketiga itu adalah Mozilla Firefox. Nah, Mozilla Firefox itu adalah yang ketiga. Yang keempatnya, yang paling favorit, paling banyak dipakai orang adalah Google Chrome. Dan kelima, yang termuda dari yang 5 ini, walaupun masih ada yang lainnya, itu adalah Safari. Jadi 5 ini adalah browser yang ada keluar pada modul Bapak Ibu. Suaranya kenapa nggak terdengar? Mungkin ada jaringan Ibu, masalah Pak Rahmat dengan Bu Nur Samsi bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa jelas. Oke. Ya. Karena jaringan itu Pak Robi di provider masing-masing. Oke, berarti jawabannya yang betul itu adalah 1, 4, 2, 3, 5. Jadi ingat ya Bapak Ibu, bahwa yang tertua itu adalah Internet Explorer. Ya, oke. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Ini juga sudah saya siapkan pembahasannya. Ini dia. Google Chrome ini tidak berdasarkan itu ya, tidak berdasarkan umurnya saya urutkan. Nah, yang Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, dan Microsoft Edge atau Internet Explorer yang lamanya. Nah, itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di komputer Bapak Ibu. Edge inilah pengganti dari Internet Explorer. Oke, kita lanjut. Ini soal yang kedua. Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search adalah search engine keluaran Microsoft yang telah diperbarui dengan nama. Ayo Bapak Ibu, silakan kita coba. Ini Bapak Ibu, ketik saja A, B, C, atau D. Jadi search engine tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nur Samsi. Jawab B. Ya, ada yang jawab B, ada A, ada yang D. Masih bervariasi ini jawabannya. Ini selamat datang Pak Yuharmen dari SMK 2 Kepulauan Mentawai. Senang sekali kita bisa bersama Bapak Ibu semuanya dari seluruh Kabupaten Sumatera Barat. Oke, kita bahas Pak Rahmat, udah banyak jawab Pak Rahmat? Ya, sudah banyak. Nampak ini sangat berbeda pendapat para Bapak Ibu guru dalam menjawabnya. Silakan Pak Robi dijawab apa yang benar. Karena ini yang terkenal sama kita, sedikit-sedikit tanya Mbah Google, sedikit-sedikit tanya Mbah Google. Jadi memang yang paling tenar itu, paling terkenal itu search engine itu adalah memang Mbah Google ini, para Mas Bu Nur Samsi. Iya, betul. Tapi ini bukan keluaran dari Microsoft. Yang keluar Microsoft itu kan awalnya LiveSite, Windows LiveSite, dan MSN. Yang sekarang itu kalau ketika Bapak Ibu sudah install Windows 8, Bapak Ibu sudah install Windows 10, maka yang keluar dalam fitur pencarian yang ada pada desktopnya itu adalah Bing. Itu jawabannya ini adalah yang A. Saya nggak tahu ini bacanya entah Bing, entah Bing bacanya, tapi saya bacanya ini Bing. Jadi takutnya salah baca jadi Amio lagi kan. Oke. Jadi yang keluaran Microsoft itu search engine-nya adalah Bing. Oke, ini Pak Zul Suradianto, hore betul ya. Oke, berarti Bapak sudah mulai baca modul 3. Pak Rahmat tadi juga ada ibu-ibunya yang usul. Ya. Kami gelombang 3, Pak. Kami sudah ikuti Vicon 1, 2, 3.
kami mau ujian, bisa nggak besok dipercepat untuk Vicon 4-nya katanya. Ini tergantung Pak Rahmat ini. Pak Rahmat besok ke materinya itu. Ya, Ya kalau dapat jam 8 pagi katanya beliau Pak Rahmat. Ya, jadi nanti Pak Rahmat kita ya kita bicarakan nanti Ibu. Oke, kita akan coba ini. Nah, ini dia searching and browsing menggunakan mesin pencarian jenis mesin pencari yang populer itu Google, Bing, Yahoo, dan Ask. Jadi memang ini yang paling sering. Yahoo dulu itu sebenarnya paling sering kita gunakan, tapi sekarang sudah mulai jauh tertinggal oleh Mbah Google. Inilah 4 macam searching dan browsing yang paling sering digunakan oleh orang pada zaman sekarang ini dan yang ada keluar pada modul Bapak Ibu dan juga mungkin akan keluar pada soal ujian tematik level 1. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Ini. Jadi ini bentuk tampilan dari Google. Jadi bentuk tampilan dari Google, se-engine-nya. Dan ketika Bapak Ibu memasukkan pencarian pada Google, lalu kita misalkan, ini mohon maaf saya tadi ini bilang Bu Nur Samsi loh, Bu Nur Samsi kenapa bicara masalah makanan pada siang hari. Saya tadi juga screenshotnya saya keingatnya makanan juga karena di kampung saya tadi baru sedang heboh ya Pak Rahmat di tempat kita di Parangpanjang tentang pasien pertama yang COVID-19 di Nagari Penyalayan, bersebelahan langsung berbatasan dengan kampung saya itu Penyalayan. Saya berasal dari Nagari Paninjauan di Kecamatan Sebelah Koto, Kabupaten Tanah Datar, tapi tetap menganggap diri orang Parangpanjang. Oke, jadi tadi karena sebelum Penyalayan itu ada Ayange, ada Kota Baru, saya teringat sama Bika. Jadi saya ketikkan di search engine pada Google ini, saya ketikkan Bika. Lalu ketika saya ketik Bika, keluar Bika si Mariana, Bika Telago, Bika yang paling terkenal di daerah Kota Baru. Ini mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada maksud untuk mengganggu kuasa Bapak Ibu semuanya. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat, fitur pencarian jika kita masuk di pada Google ini ada fitur image. Nah, ini ada fitur image. Image ini adalah gambar Bapak Ibu. Jadi kalau andaikan ada, karena saya lihat modulnya atau di videonya itu apa saja sih fitur-fitur pada Google? Ini fitur image. Lalu fitur map, map tentu image tadi gambar. Misalnya kita mau lihat image-nya, gambarnya ya gambar Bika ini aja keluar. Nah, itu dia. Kalau kita klik aja Pak Robi, klik aja image. Ini nggak bisa diklik ini Bu Nur Samsi karena ini sudah screenshotnya. Screenshotnya udah saya screenshot ke PowerPoint. Lalu maps, maps ini tentu kita mau melihat posisinya Bika Mariana di mana, Bika Telago di mana. Lalu video, jadi kalau kita klik video tentu adalah video-video yang keluar tentang berkaitan dengan Bika. Ya. Kalau news, apa sih beritanya seperti 1 tahun yang lampau, pas lebaran tahun lampau itu keluarga Bika si Mariana, itu mobilnya jatuh di PLTA Batang Agam dekat rumah saya di sini di Payakumbuh. Nah, itu newsnya misalkan kita cari. Lalu more itu ada untuk shoppingnya, untuk booksnya, flight-nya, finance-nya. Jadi kalau andaikan ditanya apa saja sih fitur-fitur pada search engine Google, jadi Bapak Ibu bisa saja jawab image, gambar, peta, video, berita, shopping, buku, flight, dan finance. Oke, Bapak Ibu yang paketnya habis, oke silahkan log out. Tapi saya menyarankan ada loh paket yang murah maaf saya menyebutkan providernya Telkomsel. Untuk Vicon ini 20 GB 1 minggu itu dengan harga Rp22.000. Nah, 22 GB. Jadi saya dengan Pak Rahmat yang sudah memakai itu, jadi sangat irit sekali untuk Bapak Ibu yang terkendala dengan masalah kuota untuk Vicon ini. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Search engine yang kedua, ini Bing, gambarnya seperti ini. Bing cukup populer juga karena ini keluaran dari Microsoft, Bapak Ibu, karena Microsoft dan Google itu selalu bersaing dalam apapun, seperti Microsoft Education, seperti Google for Education. Saya adalah motor dari Microsoft Education, sedangkan Pak Rahmat itu Google Education. Pak Rahmat punya Google Suite, saya punya Microsoft for Education. Oke, ini Yahoo. Ini maaf gambarnya saya sensor, ini nggak ada maksud. Gambar Yahoo juga search engine-nya ini gambar bahasa Inggrisnya kira seperti itu.
Nah, ini juga fitur pencarian yang sering digunakan oleh warga netizen. Oke, Pak Rahmat, kita lanjut, Bu Nur Samsi. Nah, Ya, tadi Bu Nur silakan Samsi sudah menjelaskan tentang email tadi ya Bu Nur Samsi. Ya, betul. Sudah menjelaskan tentang Bapak Ibu, email. silakan lanjut kita bahas. Sebelum dibahas, silakan Bapak Ibu tes kemampuan kompetensinya dulu. Yang termasuk penyedia layanan email adalah, silakan dijawab Bapak Ibu, ayo. Sebelum yang lain, silakan Bapak Ibu, biar ini lebih gampang Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau seandainya pun keluar nanti ini soalnya, sehingga mudah kita memahaminya, karena kita sudah jawab. Tahu mana kalau salah atau yang betul. Ya, banyak sekali. Nah, oke, sambil menunggu menjawab, paket hemat untuk Vicon itu Bapak Ibu adalah paket apa Pak Rahmat namanya? Pak Rahmat yang info Ya, paket Vicon itu. conference ya di ketengan apa? Conference ketengan. Conference ketengan ada pada aplikasi My Telkomsel. Nah, silakan Bapak Ibu coba cari di sana. Itu memang khususnya untuk Vicon saja, seperti Microsoft Teams, Zoho, Webex, bukan Zoho ya, apa ya, Zoom ya, Pak Rahmat? Zoom nggak masuk, Pak Robi. Oh, nggak masuk Zoom ya? Enggak. Nah, jadi itu bisa. Sudah ada masalah. Ya, Pak Rahmat mungkin bisa dibantu, itu ada yang Bapak yang bertanya untuk diketikkan di chat, katanya Pak Rahmat apa nama paketnya, mungkin itu. Oke Pak Ibu, ini sudah banyak menjawab. Ada yang jawab yang D, ada jawab A, D, D. Ya, oke. Ini yang pasti saya yakin ini Bapak Ibu yang paling banyak jawabannya ini yang A. Ini yang paling banyak jawabannya ini A. Oke, kita akan coba bahas. Sebelum saya ini kita kunci dulu ya. Ini dia Bapak Ibu, bentuk aplikasi penyedia layanan email. Nah, ini. Jadi yang paling sering kita gunakan itu adalah pertama pasti Gmail. Nah, Bapak Ibu pasti gunakan Gmail. Yang kedua, ProtonMail. ProtonMail ini adalah salah satu layanan email yang berbayar. Jadi kalau kita bicara masalah aman, kerahasiaan data, mungkin negara-negara atau perusahaan-perusahaan besar ini menggunakan ProtonMail. Dengan ProtonMail ini terjamin kerahasiaan dokumen-dokumen Bapak Ibu pada emailnya. Lalu ada Zoho. Zoho ini dulu juga cukup terkenal, sekarang juga ada Zoho Home dan segala macamnya. Lalu ada Yahoo. Nah, Yahoo. Kalau saya itu untuk Facebook saya, pada zaman-zaman saya kuliah dulu itu tahun-tahun 2003, itu email yang terkenal ketika disuruh mengumpulkan tugas, itu ya pakai Yahoo Mail. Nah, pasti pakai Yahoo Mail. Kalau sekarang itu mungkin satu-satu yang pakai Yahoo, karena ketika beli Android kita harus login dengan Gmail dan ya kita bikin akunnya Gmail gitu. Dan ada yang kelima itu Microsoft Outlook. Microsoft Outlook ini adalah email yang dikeluarkan oleh Microsoft. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun Microsoft kemarin atau akun Office yang pakai namanya itu bisa juga dijadikan sebagai email. Jadi silahkan login di Microsoft Outlook. Nah, itu bisa sebagai email Bapak Ibu. Lalu ada lagi Bapak Ibu email-email lainnya yang kita sebenarnya jarang melihatnya. Contohnya itu Mozilla Thunderbird. Ini yang dikeluarkan oleh Mozilla. Nah, ini gambarnya burung lagi megang amplop. Mozilla Thunderbird juga masuk layanan email. Lalu M-Client, gambar burung juga. Nah, ini juga masuk email yang juga sering digunakan. Dan Windows Mail, ini lambangnya Windows Mail. Ini terpotong di layarnya ini Windows Mail. Jadi andaikan yang umum digunakan oleh orang 5, ketika Bapak Ibu nanti bicara masalah email lainnya, ya Bapak Ibu bisa bilang ada Mozilla Thunderbird, ada M-Client, lalu juga ada Windows Mail. Nah, itu dia. Jadi dari pemaparan ini, Pak Ahmad yang jawab banyak tadi adalah yang A. Zoho adalah salah satu bentuk layanan email. Outlook juga email. Yahoo yang masuk itu adalah Yahoo Mail. Kalau Yahoo saja itu bentuk dari search engine-nya. Jadi ini sengaja saya bikin Yahoo saja.
Kalau Yahoo Mail maka baru betul jawabannya A. Nah, Yahoo Mail baru betul jawabannya A. Jadi ini salah Bapak Ibu. Oke, iCloud, kalau cloud ini adalah salah satu bentuk media penyimpanan awan. Seperti Bapak Ibu yang sudah dapat akun Duta Rumah Belajar, itu masing-masing dapat cloud-nya itu 2 TB. Lalu ada Play Store. Nah, Play Store ini adalah aplikasi pengunduhan yang ada di Android Bapak Ibu. Gmail, iya tadi, tapi berarti ini Gmail saya yang betul. Yang C-nya Bing, Zoho, ini Bapak Fikri ini terkecoh kata beliau kan ya, karena kalau untuk ujian matematik level 1 nggak akan ada yang mengecoh nanti Pak Fikri, karena ini sengaja supaya saya bisa menjelaskan, Pak Ibu bisa lebih teliti pada ujiannya nanti. Zoho iya tadi, Bing tidak, Gmail iya, maka jawaban yang betulnya itu D, dia Zoho, Outlook, dan Proton Mail. Nah, ini karena yang ragu D karena nggak pernah ini Bu Nur Samsi ketemu yang istilahnya Proton Mail. Nah, ini memang istilah baru mungkin bagi sebagian besar kita, karena ini masuk email berbayar yang harganya cukup mahal tapi menjanjikan keamanan data di sana. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga pada modul 2 juga sudah saya bahas kemarin. Saya adalah seorang guru di SMA 4 Payakumbuh. Alamat email resmi yang tepat untuk saya buat adalah alamat email resminya ada yang C, ada 4. Ini saya tambahkan pertanyaannya. Alamat email resmi yang tepat saya buat dia karena profilnya adalah saya. Banyak yang sudah mengarah jawabannya. Oke, sambil menunggu jawaban kawan-kawan, untuk jawaban yang nomor 3 tadi Bapak Ibu adalah yang D. Yang D jawabannya Proton Mail, itu masuk. Yang A itu harusnya Yahoo Mail. Nah, jadi bukan Yahoo ya. Udah banyak yang jawab Bu Nur Samsi? Ya, sudah banyak Variasi Bapaknya. sekali, ada B, A, B, C. Ya. Oke, jawaban yang betul itu ya seperti yang banyak dijawab oleh Bapak Ibu, rata-rata itu adalah robi@sma4payakumbuh.sch.id. Nah, jadi Bapak Ibu, yang email resmi kalau kita berkaitan dengan organisasi sebenarnya yang seperti ini. robi@sma4payakumbuh.sch.id. Karena kalau kita pakai robi@gmail.com, ini adalah email pribadi. Nah, lalu kita robi@sma4payakumbuh.sch.id, itu adalah email resmi. Lalu bagaimana sih kita bisa bikin email resmi yang memakai nama instansi kita atau nama organisasi kita? Nah, seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka itu punya email di belakangnya Kemdikbud semuanya. Jadi ingat Bapak Ibu, untuk situs, untuk email dari pusat atau Kemendikbud, walaupun namanya sekarang kita menyebutnya itu Kemendikbud, tapi semuanya di belakangnya masih Kemdikbud. Karena untuk migrasi ke Kemdikbud itu butuh proses yang sangat panjang sekali, butuh proses yang sangat lama sekali. Makanya semua situs kayak situs kita, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id masih pakai .kemdikbud. Jadi kalau andaikan ada soalnya keluar .kemendikbud itu mengecoh Bapak Ibu, maka kita gunakan .kemdikbud. Nah, lalu bagaimana? Jadi kemarin saya juga sudah singgung dengan Pak Ahmad, cara untuk kita bisa menggunakan email ini adalah kita harus tergabung dengan salah satu Microsoft atau Google. Kalau Microsoft Education, kalau Google Suite. Itulah 2 buah akun premium yang mana ketika Bapak Ibu ini sudah kerjasama dengan Microsoft, sudah kerjasama dengan Google, maka itu akan banyak sekali manfaat-manfaat, akan banyak sekali fitur-fitur yang Bapak Ibu manfaatkan secara gratis dan bukan black market, tetapi ini gratis karena untuk edukasi yang sudah terverifikasi, karena untuk verifikasinya ini langsung dari Amerika. Jadi ini sedikit pengalaman Bu Nur Samsi, ketika saya sedang verifikasi akun saya ini, itu ditelepon oleh orang Amerika. Saya itu malu Bu Nur Samsi karena enggak lancar bahasa Inggris. Akhirnya cuma ada satu waktu itu orang Indonesia yang ada di Microsoft, itu tepatnya, mungkin kalau di Microsoft Indonesia banyak,
Tapi kalau di Microsoft di internasional itu ada satu namanya Mbak Nia, dia berada di Microsoft Beijing waktu Beijing itu sedang marak-maraknya COVID-19. Nah, jadi alhamdulillah berkat bantuan beliau, saya bisa dapat akun semangat4payakumbuh.sch.id untuk seluruh guru dan seluruh siswa Semangat Payakumbuh. Jadi bagi Bapak Ibu, SCH itu berbayar, tetapi berbayarnya itu untuk bikin hostingnya saja. Jadi kita akan sampai pembahasan karena itu masuk dalam materi kita, makanya saya akan jelaskan di sini ada di modul 3 itu tentang SCH. Sabar Pak, kita akan sampai ke penjelasan bagaimana sistem SCH itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya akan singgung kembali yang dijelaskan oleh Bu Nur Samsi, URL dan domain. Lokator di mana URL memiliki pengertiannya itu cara mengidentifikasi lokasi file di internet. Yang URL ini dia. Ini dia URL yang ada http://www.internet.com. Nah, ini adalah URL-nya. Jadi bagaimana kita menemukan sebuah lokasi file. Jadi tadi ada mungkin Bapak Ibu yang bertanya di grup pembatik, masuknya di mana Bu? Nah, saya bilang tadi ketik saja di URL-nya, copy pastekan alamat yang sudah di-share oleh Pak Rahmat. Nah, ini masuk URL itu. Ya Pak Ibu, ketika ditanya pada soal mana URL harus tahu ya, ini adalah yang URL. Oke. Domain adalah alamat sebuah situs web. Nah, jenis domain ini dia. Ada istilahnya generic top level domain .com, net, org, info, name, edu, mail, bis, tv, travel. Ini generic top level. Lalu country yang ini negara. Kalau kita rata-rata kan kayak saya tadi pakai sch.id. TLDS itu ID Singapura, ini KR ini salah Korea, MY ini Malaysia, CN ini saya lupa ini apa. Nah, jadi ini country level, ini adalah generic top level. Kalau commercial itu yang biasa digunakan kalau orang pakai situs pribadi, itu rata-rata menggunakan com. Kalau universitas menggunakan AC. Kalau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan itu menggunakan edu. Nah, jadi Bapak Ibu ini bisa cari nanti .info juga banyak orang menggunakan pada modulnya bagaimana di mana digunakan lagi generic top level domain ini. Domain di Indonesia yang paling sering digunakan orang. Or.id. Nah, or.id ini untuk organisasi. Co.id. Co.id ini komersil ya. Kalau dunia, kalau yang di generalnya tadi orang biasa pakai org. Kalau kita pakai or.id. Kalau ini biasa orang menggunakan com. Kita di Indonesia menggunakan .co.id. Kalau yang ini, kalau kita masukkan, kadang kan ada orang, nggak mau kita dianggap di Indonesia. Kita pakai .com aja lah, dia pakai .com. Nah, sebenarnya kalau kita mau pakai ID, email kita juga bisa. Lalu .go.id ini adalah government. Government yang menggunakan .go.id. Lalu AC ini adalah universitas. Lalu sedangkan net dan web, saya juga lupa tadi untuk membahas dan cari net dan web ini penggunaan gimana. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu penggunaan net dan web ini bisa sampaikan di kolom chat, saya akan bacakan nanti. Oke, Bapak Ibu, itulah domain di Indonesia. Jadi SCH kita belum sampai ya. Nah, ini dia. Pertanyaan kita yang kelima. Sebuah sekolah hendaknya menggunakan domain sch.id. Tetapi masih banyak sekolah yang menggunakan domain.com. Dampak negatif bagi sekolah yang menggunakan, ini mohon maaf karena terkejar mengetiknya banyak yang tipu hurufnya tadi, yang menggunakan domain.com, kira-kira dampak negatifnya apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, coba dijawab. Oke. Banyak yang menjawab. Mana Pak Rahmat? Banyak yang menjawab D kayaknya. Iya. Oke. Nomor 5C, oke kita lihat. Ya.
Ya, silakan Pak Rabi dibahas. Oke, jadi sebuah sekolah itu seperti saya katakan, kalau mungkin sekolah-sekolah yang besar seperti SMA atau sekolah-sekolah yang ada di kota itu Pak Romi juga udah menjawab ini. Itu rata-rata sudah menjawab dengan sudah menggunakan domain sch.id. Tapi masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang berada di daerah atau sekolah-sekolah kecil atau SD biasanya itu muridnya sedikit, belum menggunakan sch.id. Jadi saya sampaikan tadi, banyak sekali keuntungan sch.id ini yang bisa kita gunakan. Banyaknya aplikasi-aplikasi gratis yang diberikan oleh pengembang. Makanya Bapak Ibu mengusahakan bagaimana nanti kita bisa punya domain sekolah kita sch.id. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu ya Pak Rahmat, kita akan pikon mungkin selesai level 1 ini nanti atau selesai ujian, kita akan bikin untuk bagaimana tentang sch.id ini. Oke. Yang negatifnya, ini rata-rata negatif semua karena warga meragukan keaslian website juga bisa. Karena bisa saja kayak kemarin yang dijelaskan oleh Pak Rahmat, orang bikin www.bankmandiri.co.id, yang mandiri, yang I-nya dijadikannya huruf besar. Nah, kita nggak tahu, misalkan sman4payakumbu.com, diganti orang saja sman4pyk. Nah, jadi akhirnya, wah ini asli nggak? Jadi pasti meragukan. Yang kedua, masa berlaku domain sulit diperpanjang. Nah, ini masa berlaku domain, kalau sepengetahuan saya, ini mungkin bisa disanggah nanti di chat. Ini masih bisa diperpanjang kalau domain ini. Karena kita bisa kan beli hostingnya itu 1 tahun itu 100.000, 200.000. Malahan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ingin web atau mau bikin domain SCH saja, dengan 50.000 saja itu bisa sudah punya sch.id. Tapi itu untuk membeli SCH-nya. Dan kalau untuk merancang isi web Bapak Ibu itu, nanti kita akan sampai pula ke pembahasannya. Ini ada dari Ibu Nepi Mulyadi, ini mohon maaf, ini Ibu atau Bapak, ini beliau mengatakan NID digunakan untuk internet provider, digunakan untuk umum. Nah, ini Bapak ya, yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan internet, seperti telkomsel.net ya Bapak. Nah, Bapak Dafikri juga sudah mengingat. Nah, itu Bapak Ibu, kalau net itu adalah untuk yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, itu untuk tambahan literasi begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu. Jadi kalau ada saya yang kurang bisa menjawab, juga yang tahu silahkan share dan berbagi juga. Lalu, mudahnya website palsu dengan nama yang mirip, itu hampir sama dengan meragukan keaslian website. Ini Bapak Muhammad Dafikri juga menjawab, web ID juga dapat digunakan untuk berbagai jenis website, baik untuk kebutuhan personal maupun institusi. Oke, itu yang web ID 2 yang tidak terjawab oleh saya tadi. Lalu yang dampak negatifnya adalah ketika andaikan sekolah Bapak Ibu itu sudah membangun hosting, sudah membangun web yang bagus dengan .com-nya tadi, tetapi tiba-tiba kita harus memasukkan data ke Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi harus pakai sch.id. Nah, maka kesusahannya kita adalah untuk migrasi email. Kan sudah ada email kita di sana, lalu websitenya dan servernya itu susah untuk beralih ke domain sch.id. Nah, jadi itu adalah dampak negatif bagi yang menggunakan domain.com. Jadi Bapak Ibu, jika belum pakai domain sch.id, usahakan bilang sama Pak Kepala Sekolahnya atau mengadu ke Pak Ali dan Pak Raymond di Baltekom bagaimana caranya supaya sekolah kami bisa punya sch.id. Oke, kebetulan Pak Raymond dan Pak Telkom dan Pak Raymond dan Pak Ali ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita kasih kesempatan Pak Raymond nanti atau Pak Ali yang untuk menyampaikan sesuatu. Oke. Jadi jawabannya ini adalah D. Baiklah, kita lanjut. Ini saya akan jelaskan materinya sedikit. Manfaat internet di sekolah. Jadi yang pertama, menjadi komunikasi dengan mudah, praktik mengajar lebih fleksibel, mempermudah proses administrasi, mempermudah menyampaikan materi pembelajaran ke peserta didik. Jadi ini salah satu manfaatnya. Ketika menggunakan praktik mengajar lebih fleksibel. Seperti saya, ketika keadaan COVID-19 ini, belajar di rumah, saya menggunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams, di mana semua siswa saya bisa masuk, ribuan bisa masuk di sana, unlimited. Tidak seperti Zoom,
yang cuma 100 atau 200 orang yang bisa masuk, dan juga gratis Microsoft Teams. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun kemarin juga bisa menggunakan Microsoft Teams. Lalu mempermudah penyampaian materi pembelajaran peserta didik. Kalau Pak Rahmat itu dia menggunakan Hangout. Hangout juga bisa kalau Bapak Ibu menggunakan email Gmail biasa punya Hangout, tapi cuma bisa sebagai pendengar saja atau sebagai attendance saja. Tetapi bagi yang mau menyampaikan materi pada Hangout yang dikeluarkan oleh Google ini, dia harus terdaftar pada akun G Suite dia atau Google Suite dia, Google Suite for Education. Nah, itu kemudahan-kemudahan manfaat internet di sekolah. Lalu langkah mendapatkan domain resmi sekolah. Persiapkan nama sekolah. Jadi nama sekolah ini lebih baik ditulis dengan nama lengkapnya SMAN 4 Taikumbu atau SMAN 1 Padang Panjang dan lainnya. Persiapkan anggaran biaya domain. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ada jasa-jasa untuk pembuatan web ini. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan ada kemampuan sedikit, kalau pernah mencoba untuk bikin blog seperti Blogspot atau WordPress, itu sebenarnya sudah bisa bikin. Kita bisa cari kayak di rumah web dan segala macamnya yang penyedia jasa hostingan. Sudah ada loh SCH itu mulai dari harga 50.000, 100.000 untuk berlangganannya selama 1 tahun. Jadi nggak mahal loh Bapak Ibu untuk bikin sch.id ini. Lalu persiapkan dokumen persyaratan. Dokumennya itu Bapak Ibu bisa baca di modulnya seperti surat dari permohonan dari kepala sekolah, lalu ada juga surat pelimpahan wewenang sebagai admin yang dilimpahkan kepala sekolah kepada siapa admin yang ditunjuk untuk menjadi admin dari domain sekolah kita itu. Jadi persiapkan dokumennya Pak Ibu. Dan ini langkah-langkahnya ya, andaikan ditanyanya persiapkan nama sekolah, persiapkan anggaran biaya domain, persiapkan dokumen persyaratan, temukan penyedia jasa pembelian domain. Nah, penyedia jasa pembelian domain yang ini ada yang menyiapkan langsung full utuh-utuh. Kalau sekolah Bapak Ibu punya dana yang banyak, beli saja yang utuh itu 500 sampai 1 juta rupiah itu. Itu biaya langganan setahun bisa digunakan dengan dana BOS. Lalu yang kelima, jangan serahkan pengelolaan domain kepada oknum di luar sekolah. Karena ketika dapat ini sama oknum di luar sekolah, nanti tentu bisa saja di web Bapak, sekolah Bapak Ibu itu akan dimasukkan informasi yang tidak resmi. Nah, lalu di website resmi sekolah itu pasti apa sih manfaatnya bagi kita? Menjelaskan ada identitas resmi sekolah berinternet, berarti sekolah kita itu sudah masuk internet. Yang kedua, memberikan kesan high-tech. Nah, jadi sekolahnya ini sudah high teknologi dan kemudahan informasi. Ketika kepala sekolah mau meeting, tinggal ambil HP-nya, bikin panggilan di Microsoft Teams, berbunyi semua HP guru pada sekolah tersebut, langsung rapat dengan video conference. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu dengan keuntungan dari website resmi sekolah. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6. Website platform builder menyediakan layanan pembuatan website dengan menggunakan metode drag and drop. Sehingga kita dengan mudah memilihnya dan Anda bisa mengganti warna, tulisan maupun gambarnya. Website yang Anda buat menggunakan website builder platform. Nah, ini namanya website builder platform dan juga akan secara otomatis terhosting di dalam platform tersebut. Sehingga Anda tidak perlu lagi sewa jasa hosting di tempat lain. Kalau Bapak Ibu menggunakan, mau bikin web pribadi, ini bisa menggunakan website builder platform ini. Jadi website platform builder itu ada 4. Ada Wix yang pertama, ada WordPress, ada Weebly atau Weebly, saya nggak tahu ini bacanya, dan ada Site23. Oke, yang paling banyak digunakan, kalau di modul kita cuma ada 3 loh Bapak Ibu yang dibahas, tapi yang paling banyak digunakan di dunia itu adalah yang mana Bapak Ibu? Silahkan dijawab. Oke. Pak Safrizal, Ibu Hefni, jawab dengan B. Bu Fadial.
Ini kok saya rasanya sendiri ya, Bu Nur Samsi sama Pak Rahmat ini mana ya? Kita pakai meeting hadir ya. Hadir. Hadir ya. Pak Raymond hadir, Pak Raymond, Pak Ali. Pak Raymond dan Pak Ali bisa aktifkan mic-nya. Ini jawabannya rata-rata B, nggak ada yang salah ini Pak Rahmat, Bu Nur Samsi, karena ini memang kalau dulu zaman-zaman saya kuliah dulu coba-coba bikin blog, ada pakai Blogspot, ada pakai WordPress. Jadi sekitar 35% netizen dunia menggunakan website platform buildernya itu menggunakan WordPress. Nah, jadi betul jawaban Bapak Ibu yang paling digunakan WordPress. Jadi Bapak Ibu harus ingat ya, mana yang website platform builder. Yang paling sering keluar pertanyaan itu 3, Wix, WordPress, atau Weebly. Ya, jadi jangan sampai kalau di buku kita yang set 1, 2, 3 ini nggak keluar, nah, mungkin juga nggak akan keluar. Nah, itu kira-kira dari soal nomor 6. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, dari 6 soal itu kalau kita kembangkan sebenarnya itu soalnya sudah saya gabung-gabung. Jadi bisa 10, bisa jadi 15 soal sebenarnya kalau Bapak Ibu ikuti dari awal tadi. Karena dari modul 3 ini yang dapatnya yang rata-rata itu keluar satu modul itu adalah 10 soal. Oke, ini masih ada yang bertanya apa nomor 6 apa? Nomor 6 jawabannya tadi yang WordPress, Bu, yang B. Oke. Lalu ada juga ini yang perfectly tentang email. Nah, email Bapak Ibu, tadi kita kan sering memakai Gmail. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus ingat apa itu bagian-bagian dari email Bapak Ibu. Misalkan kotak masuk. Nah, kotak masuk itu kira-kira fungsinya apa ya Pak Rahmat? Inbox apa fungsinya Pak Rahmat? Halo Pak Rahmat. Iya Pak Rabi. Nah, kalau inbox itu kira fungsinya apa Pak Rahmat? Untuk kita melihat apa Pak Rahmat? Inbox pada email, Inbox pada email. Nah. Ya fungsinya kan itu surat-surat yang masuk, enggak? Nah, iya betul Pak Rahmat, untuk surat-surat yang masuk. Nah, jadi kita tanya nanti apa fungsi inbox, jangan ditanya inbox itu fungsinya untuk menyimpan file ya Bapak Ibu, tapi tentu untuk melihat surat yang masuk atau menerima pesan yang masuk ini dari Bapak Muhammad Hudson. Lalu andaikan Bapak Ibu ngirim email, ya yakin Bapak Ibu ini sudah sering mengirim email, kalau mau mengirim data sama wakil kurikulumnya, nah, jadi sudah ada nilai itu kan kita olah kemarin dengan Microsoft Excel. Nah, kita olah dengan Microsoft Excel. Kalau Bapak Ibu mau melampirkan data, kira-kira mana sih yang akan ditekan tombolnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silahkan di chatting saja. Nah, ini sudah ada Bapak Azul. Attachment. Nah, betul. Jadi kalau Bapak Ibu mau melampirkan itu lampiran atau dokumen, itu attachment yang gambarnya di email Bapak itu yang dijawab oleh Bapak Muhammad Dafikri yang membantu sekali ini itu dengan tanda klip. Nah, itu dengan tanda klip. Tanda klip seperti penjepit kertas itu. Kalau kita ada kertas agak 2 lembar atau 3 lembar, mau kita satukan kertas itu kita pakai klip. Kalau di WA itu juga ada lambangnya Pak Ibu, tanda klip itu misalnya kita mau lampirkan. Nah, lampirkan attachment itu lampirkan. Kalau Bapak Ibu mau mengirim foto, nah kalau di WA itu mengirim foto, kalau lampirkan gambar, maka gambarnya itu akan dikompres. Sehingga kemarin itu saya ada tolong lampirkan dalam bentuk dokumen fotonya Bu. Jadi kirimkan masih gambar, foto yang langsung lampirkan foto. Kalau lampirkan gambar, foto dia langsung dikompres. Tadi Bapak Ibu Nur Samsi bicara masalah compressing. Kompres di modul kita juga ada yang untuk kompres itu ada WinRAR 1, ada WinZip 1. Nah, jadi itu 2 yang sering aplikasi kompres yang kita gunakan. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan WA, mengirim foto, yang ingin fotonya itu tidak dikompres oleh WA, gunakan lampirkan dokumen, cari foto Bapak Ibu tadi. Baik, sebentar Pak Robi. Jadi tadi Pak Muhammad Daf nanya, tadi karena ada nyinggung-nyinggung masalah Hangout dengan Google Meet atau Google.
Tadi Pak Muhammad Dafikri menanyakan apa bedanya Hangout dengan Google Meet. Sebenarnya dia sama-sama produk Google, cuman Hangout ini lebih persis sama seperti WA atau Messenger lah gitu. Pesan untuk pesan-pesan instan gitu ya. Sedangkan Google Meet itu Google Meet itu lebih untuk Vicon-nya, untuk rapat. Jadi kalau untuk Hangout itu penggunaannya untuk sama seperti WA dan dapat digunakan oleh semua pengguna akun. Cuman yang Google Meet itu hanya untuk fitur bisnis atau fitur edukatif yang dapat dimanfaatkan. Google Meet itu kalau Bapak Ibu mempunyai akun gmail.com saja, itu biasanya hanya bisa untuk bergabung, tidak bisa membuat meeting. Tetapi kalau Bapak Ibu punya akun SCH dan sudah bekerja sama dengan Google Educator, itu bisa membuat rapat. Itu bedanya Pak Robi. Jadi Hangout itu bisa cuman bisa untuk beberapa orang untuk bergabung dalam meeting. Cuman berempat atau enggak salah berempat, cuman untuk sama seperti WA. Cuman kalau Google Meet bisa ribuan gitu. Nah, itu Pak Robi untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Dafikri, perbedaan antara Hangout dengan Google Meet. Itu sedikit Pak Robi. Oke, Pak Rahmat. Lanjut Pak Robi. Apakah masih ada lagi pertanyaan yang terlewat ini? Oke, Pak Rahmat. Ini ada pertanyaan tentang browsing dan searching, Pak Rahmat. Iya. Oke, Pak Rahmat bantu jawab atau? Iya. Silakan Pak Robi dulu. Tunggu. Kalau browsing ini seperti kita gunakan tadi, browsing adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan ketika kita mau berselancar di internet. Jadi yang browsing tadi Bapak Ibu kita sudah lihat ada namanya Google Chrome. Ini saya balik lagi ya, ada namanya Mozilla, ada Mozilla Firefox, ada nama tadi Internet Explorer yang lama. Kalau dulu MILS, kalau chat dulu ada MILS itu. Lalu ada lagi namanya mau kembali dia ini. Jadi itu Bapak Ibu yang untuk browsing. Sedangkan search engine itu kalau kita mau menggunakan mencari apa yang kita butuhkan ketika berselancar. Misalkan kita masuk ke Google. Google itu kan google.com atau Chrome ya. Kalau Google itu kan Chrome. Lalu kita ketikkan Google. Maka akan keluar google.com. Google.com itu adalah search engine-nya. Kalau ketika Yahoo, kita ketikkan ketika kita menggunakan browsernya itu Mozilla atau kita browsernya menggunakan itu Chrome, kita ketikkan Yahoo, maka akan keluar search engine-nya Yahoo. Kita ketikkan Bing akan keluar Bing, kita ketikkan Ask akan keluar Ask. Jadi seperti itu perbedaan antara browsing dan searching Pak Safrizal Hajar menurut saya. Oke, Pak Rahmat kalau ada yang menambahkan? Ya, ada pertanyaan dari Pak Yoharmen SMKN 2 Kepulauan Mentawai, di mana akses internet di Kabupaten Mentawai itu masih 8G ya atau 2G ya, tepatnya di Pulau Seberut. Bagaimana tahapan untuk meminta akses internet bakti dari Kominfo ya? Sebenarnya Bapak Ibu, sebagaimana pengalaman kami juga di Padang Panjang, sebenarnya untuk akses internet di sekolah-sekolah itu gratis. Malah beberapa titik di kota ini juga dikasih internet gratis dari Kominfo gitu. Jadi Bapak Ibu, saran kami langsung saja berkoordinasi dengan Kominfo Kabupaten Kabupaten Mentawai, kemudian bicarakan bagaimana akses internet di sekolah-sekolah kita. Langsung saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mencarikan jalan keluarnya dari Kominfo Kabupaten Kota dulu berbicara. Mungkin dengan kepala dinasnya dulu, kemudian kalau tidak bisa langsung ke Kominfo Kabupaten kita masing-masing. Mungkin itu Pak Robi. Ya, atau Pak Ali atau Pak Remon mau menjelaskan juga sedikit ini tentang sahabat kita yang ada di Kepulauan Mentawai, Pak? Halo Pak Ali atau Pak Remon, kami mohon untuk bisa membantu Pak Remon atau Pak Ali. Ya, nampaknya belum tergabung. Ya, Pak Remon. Ya.
Biarlah Pak Ali yang lebih kompeten kayaknya jawab. Ya, Pak Ali, mungkin Pak Ali, bisa dibantu sahabat kita di Mentawai, Pak Ali, bagaimana untuk mendapatkan akses internet bakti dari Kominfo untuk sekolah kita. Ya, mohon Pak Ali. hidupkan mic-nya dulu Pak Ali. Mic-nya itu mati, Pak Ali, mohon dihidupkan dulu. Baik, Bapak Ibu, waktu Vicon kita tidak beberapa menit lagi. Ya, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih kesempatannya. Untuk di Mentawai sebetulnya tahun lalu kita sudah memfasilitasi bersama Bakti, itu termasuk daerah yang diutamakan untuk jaringannya. Itu sudah dilakukan pertengahan tahun 2019 yang lalu. Nah, waktu itu memang kendalanya memang masih 2G, belum 3G. Mungkin berlanjut nanti di tahun 2020 ini akan ada perbaikan jaringan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Duta Rumah Belajar. Ya, terima kasih Pak Ali atas penjelasan. Mudah-mudahan dapat membantu sahabat kita yang dari Kepulauan Mentawai. Bersabar Bapak Ibu, mudah-mudahan juga provider juga akan membuat jaringannya di sana. Ya, lanjut Pak Robi. Nampaknya terganggu jaringan Pak Robi. Baik Bapak Ibu, waktu Vicon kita cuman sekitar 5 menit lagi menjelang asar masuk. Mungkin terakhir kami minta kepada Bapak Ibu satu penanya lagi kami izinkan. Kalau ya bagaimana cara memasang wifi ke rumah tanpa ada kabel atau jaringan telepon? Ini dari Bu Sofiarni. Bagaimana cara memasang wifi ke rumah ya? Tanpa ada kabel atau jaringan telepon ya. Mungkin bisa Bapak Ibu berlangganan wifi dulu. Mungkin Pak Robi mungkin bisa juga membantu karena saya belum pernah menggunakan jaringan ya. Untuk ini saja kita biasanya pakai jaringan seluler, akses internet dari seluler kita aja. Kita tak pernah masang wifi. Ya, Ya, mungkin ada Ibu juga kami Duta Rumah Belajar dengan mobile kegiatan mobile Vicon yang sangat tinggi sekali. Nah, itu kadang-kadang kita juga kewalahan ini dalam untuk masalah pulsa, sehingga kami selalu mencari apa sih paket yang murah, Itu kemarin itu Pak Rahmat cari-cari dapat paket yang murah itu yang 22.000 itu. Biasanya kita sekali Vicon ini Pak Ibu kalau kayak jadi host, kayak jadi moderator, itu bisa habis pulsa kalau dijadikan pulsa itu sekitar 75.000. Nah, tapi sejak ada yang kemarin itu yang ditunjukkan oleh Pak Rahmat itu masih tahan 1 minggu 22.000 itu tidak habis. Kalau tahu ya, saya, ini ada jawab Pak Hudson ini. Nah, ya biasa kita juga pakai Andromax itu. Iya ya, terima kasih Pak Hudson, ini guru saya ini di SMKN 2 SMKN 1 Padang Panjang. Suhunya di bidang komputer beliau. Ya, selamat datang Pak Hudson, terima kasih atas bantuan jawabannya. Ya, pakai Andromax. Nah, biasanya untuk Andromax itu juga Bapak Ibu unlimitednya juga agak lumayan, agak menenggang buat kami di Padang Panjang. Itu 70.000 untuk unlimited biasanya itu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu karena waktu kita udah habis, kita minta kepada Bu Nur Samsi dulu mungkin closing statementnya sebagai narasumber. Bu Nur Samsi silakan masuk. Kalau enggak kita minta dari Pak Ali mungkin sebagai saran kepada kita atau masukan kepada kita, atau mungkin ada berbagai informasi yang disampaikan Pak Remon atau Pak Ali buat sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu guru hebat di Sumatera Barat. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Duta Rumah Belajar. Dan terima kasih juga Bapak Ibu guru hebat kita yang ikut dalam pembatik ini. Kami sangat apresiasi sekali keikutsertaan kita dalam pembatik ini. Sayangnya saya waktu ujian kemarin di level 1 tanggal 24 April itu tidak banyak ilmu yang saya dapat, sehingga mungkin banyak juga salah saya dalam soal ujian. Mudah-mudahan yang gelombang berikutnya bisa lebih memahami materi-materi ini sehingga nilainya bisa lebih tinggi lagi. Nah, untuk catatan dari materi yang tadi ini dapat saya sampaikan bahwa
dari sisi penggunaan internet di sekolah, kita masih sangat kurang. Dari catatan kami di Baltekomdik, itu persentase sekolah yang memanfaatkan internet dalam pembelajaran itu sangat sedikit sekali. Malah, persentasenya 50% itu sekolah dari catatan kami itu belum memiliki internet malah. Nah, juga ada kasus-kasus di sekolah itu yang internetnya mati, internetnya tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal internet itu sangat bermanfaat untuk interaksi antara guru dengan murid. Dia juga bisa membuat secara offline, jadi tidak perlu menggunakan internet. Nah, dengan memanfaatkan internet sekolah, itu bisa memaksimalkan kerja guru dalam konteks COVID sekarang ini, bekerja di rumah dan bersekolah di rumah atau belajar di rumah. Nah, saya kira itu yang perlu kami berikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Raymond barangkali. Silakan Pak Raymond. Ya, kita minta Pak Raymond untuk memberikan masukan kepada kita bersama, Bapak Ibu Guru Hebat Sumatera Barat juga. Bapak Raymond, kami mohonkan Pak Raymond masuk untuk closing statementnya Pak Raymond. Oke, terima kasih Pak Rahmat, Pak Robi, Bu Nur Samsi, dan khususnya nih teristima untuk Pak Ali Akbar ini. Terima kasih atas waktunya. Wah, saya rencananya hanya niat untuk mengikuti untuk closing statement. Nah, apa sih yang harus saya sampaikan? Yang pasti, kami dari Baltekom ini baik Pak Robi, Pak Rahmat, Bu Nur Samsi, ini sangat mengapresiasi ini kegiatan-kegiatan yang seperti yang saat ini kita laksanakan. Saya memang tidak bisa ikut di sesi 1 dan sesi 2, tapi di sesi 3 ini saya ikuti, waduh luar biasa sekali rasanya dalam rangka sharing dan share ilmu kepada semua guru, sehingga apa yang menjadi kendala kita di sekolah, khususnya dalam proses belajar mengajar, nanti bisa tertangani kalau begini terus kita ini. Luar biasa. Saya mengapresiasi, terima kasih atas usaha dari Robi, dari Rahmat, dari Samsi. Terutama support dari Pak Ali Akbar ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Raymond. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Sumatera Barat, peserta pembatik 2020. Demikian Bapak Ibu. Ya silakan Bu Nur Samsi masih masuk ini. Ya baik, saya mewakili dari Bu Nur Samsi Bapak Ibu dan juga sebagai host sebenarnya di hari ini. Pertama saya mohon maaf atas keterlambatan masuk saya sebagai host tadi. Dan terima kasih pada Pak Bu Nur Samsi sebagai moderator dan juga sebagai kepada Bapak Robi yang membahas soal untuk kita bersama-sama, dan saya Bapak Ibu sebagai host dan mohon undur diri Bapak Ibu. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ujian, kita ucapkan selamat mengikuti ujian. Silakan terus dibaca modulnya dan diskusikan di grup kalau ada sesuatu hal yang meragukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari kami Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat, dan juga di sini juga bergabung Bapak Kepala Baltekomdik Provinsi Sumatera Barat dan juga Bapak Raymond. Mohon undur diri kita bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raymond di rumah, Pak. Mati rekaman lu, Pak.